Selanjutnya, ritual selanjutnya, air sisa siraman kiranya dibagikan ke pintu rumah. Diharapkan agar semua orang yang tidak baik keluar dari pintu rumah. Dipersilakan telah selesai. Selanjutnya, acara suapan, yakni kedua orang tua memberi suapan kue kepada calon mempelai sebagai simbol kewajiban terakhir orang tua menyuapi anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shallallahul alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita sebut namanya dengan banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah itu ada kalanya hukumnya sunnah. Nikah itu ada kalanya wajib. Nikah itu ada kalanya hanya mubah. Nikah itu ada kalanya makruh. Bahkan nikah ada kalanya hukumnya adalah haram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau menjelaskan, pilihlah laki-laki dan perempuan itu karena 4 hal, kata Nabi. Pertama, kata Rasulullah, pilihlah laki-laki dan perempuan itu karena 5 liha, lijamaliha, walinasabiha, dan walidiniha pasparmisatitin. Pilihlah laki-laki dan perempuan itu, kata Nabi, karena kecantikannya. Jadi cantiknya dulu dilihat memang. Kenapa cantiknya dilihat? Karena pandangan pertama manusia adalah wajahnya dulu. Sehingga ini urutan pertama, cantik. Yang kedua, pilihlah karena hartanya, 5 liha. Yang ketiga, pilihlah karena walinasabiha. Yang dimaksud lagi di sini hadirin, walinasabiha itu orang yang mau menikah diperiksa baik-baik yang namanya nasabnya, keturunannya. Pengertian yang dimaksud di sini keturunan, tidakkah anak itu saudara sesusuan? Itu yang harus kita periksa. Sekarang orang banyak memeriksa nasabnya, apakah dia nasabnya dari golongan darah biru ataukah bagaimana dia? Atau belumnya yang paling urgen adalah bagaimana anak itu tidakkah dia saudara sesusuan, karena sesungguhnya sepupu satu kali itu boleh dinikahkan. Itu kalau kita punya anak sama-sama di saudara, ada anak tak kecil, di adik kita juga ada anaknya, jangan kasih ASI kalau tidak ada izin dari suami. Kemudian di tempat urutan yang terakhir adalah kata Nabi, walidiniha pastar bisa pilih. Pilihlah karena agamanya. Jadi kalau tidak ada yang cantik, tidak ada yang kaya, tidak ada yang keturunan baik-baik, ini yang jadi patokan utama, walidiniha pasbar bisa pilih. Kenapa? Kalau agamanya sudah bagus, akhlaknya sudah mulia, insya Allah sudah cantik. Kalau akhlaknya sudah bagus, itu harta kekayaan bisa dicari. Kalau agamanya sudah bagus, insya Allah keturunan bisa dibina.
Tapi kalau agama tidak ada, meskipun cantik, kaya atau gadis atau keturunan baik-baik, tidak ada akhlak, ini tidak ada kepedulian kepada orang, bahkan tidak menganggap mertuanya sebagai orang tuanya. Sehingga Rasulullah menempatkan pada urutan pertama dan terakhir, karena ini yang paling pokok. Makanya kata Nabi, kalau kau ingin melamar seorang perempuan, kau ingin menikah, pilih karena dua hal dari laki-laki dan perempuan itu. Satu, pilihlah karena agamanya. Yang kedua, pilihlah karena akhlaknya. Selalu ini yang hadirin. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nikah itu memiliki 3 tujuan. Jadi di zaman Rasulullah sebelum Nabi lahir, itu masyarakat Arab menganut yang namanya ada nikah isti'adah, ada nikah sigar, ada nikah muqta'ana. Banyak bentuk pernikahan di zaman itu sebelum Islam hadir. Makanya dalam sejarah orang Arab itu boleh menikahi perempuan lebih daripada 10. Bahkan ada orang Arab menikah istrinya sampai 100. Itu ada dulu sebelum Islam datang. Kalau 100 istri bisa dibayangkan Pak, Bapak Ibu. Yang kedua, ada namanya nikah sigar, nikah lampu. Sekarang bentuk pernikahan kan ada 2. Ada namanya nikah siri. Nikah siri itu sah dalam Islam, ya, cuma tidak sah dalam undang-undang. Kalau pernikahan secara undang-undang ini akan kita lakukan, tapi nikah siri banyak orang lakukan. Kenapa hadirin? Ini sah dalam Islam, cuma tidak sah dalam menurut perundang-undangan bangsa dan negara kita. Makanya itu nikah siri, maksudnya siri itu sir. Sir itu dalam bahasa Arab artinya sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena takut sama istri pertama. Itu maksudnya, sehingga saksinya ada, tetapi dari pihak perempuan. Kalau laki-laki tidak ada masalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi nikah memiliki 3 tujuan. Kenapa orang menikah? Karena ada 2 hal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi orang itu menikah karena 2 hal. Yang pertama itu adalah cinta, yang kedua karena kasih sayang. Tetapi kenapa didahulukan cinta disebut? Karena pandangan pertama orang tertarik karena adanya perasaan cinta. Tetapi ingat hadirin yang dimuliakan Allah, cinta ini tidak kekal. Yang kekal dan abadi adalah kasih sayang. Sekiranya Allah tidak ciptakan kasih sayang pada diri manusia, maka orang bisa kawin cerai. Tapi karena adanya kasih sayang, inilah cinta itu akan sirna. Yang tinggal dalam rumah tangga adalah kasih sayang. Kalau sudah ada anak lahir, alhamdulillah, cinta mulai hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang. Tetapi perasaan kasih sayang itu yang ada, dan itulah yang membuat rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka tujuan orang menikah ada 3. Pertama, tujuannya orang menikah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mencari keridhaan Allah? Cari keridhaan Allah melalui pintu nikah yang namanya ibadah, sholat. Makanya seorang laki-laki itu kan adalah merupakan imam dalam keluarganya. Kalau suaminya sholat, insya Allah istrinya pun akan ikut sholat. Tapi kalau suami tidak sholat, boro-boro ikut istri mau sholat, mereka tidak akan juga melaksanakan sholat. Kenapa? Karena yang dilihat patokan adalah suaminya. Jadi apa kata Nabi? Awiru manasilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu dengan 2, sholat dengan Al-Quran. Lampu ini cahayanya tidak tembus ke hati, tapi yang tembus ke hati Bapak Ibu adalah sholat dengan Al-Quran. Tidak ada alasan laki-laki tidak sholat, tapi perempuan ada alasannya tidak sholat. Kemudian yang kedua, terangi rumahmu dengan Al-Quranul Karim. Waktu Ramadan Al-Quran terbuka, sekarang sudah mulai tertutup kembali. Persoalannya kenapa? Lewat di Ramadan, sehingga tidak ada Al-Quran yang dibaca. Waktunya Ramadan terbuka semua. Kita pergi di rumah muslim, alhamdulillah orang mengaji. Tapi sekarang bukan lagi, setengah mati mendengarkan orang membaca Al-Quran. Malah yang paling parah hadirin, ada ibu-ibu mengaji. Jam 8 habis sholat isya, dia bilang lah sama anaknya, nak jangan ganggu saya. Kenapa bu? Saya mau mengaji. Mengajilah ibunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru alif lam mim.
Datanglah anak ambil remote-nya televisi, putar Ucba MTV, dengar lagunya. Ih, Untarang. Apa dia bilang ibunya? Main kan? Iya, Sadaqallahul azim. Berhenti mengaji. Ingat ki Bapak Ibu, sekarang banyak ibu-ibu yang mulai durhaka sama suami gara-gara ini Untarang. Apa kata suaminya? Ibu bikin teh. Apa dia bilang istrinya? Tunggu dulu Pak, nak promosi. Ini kan yang berdosa gitu Bu. Ingat ki, mohon maaf, kalau ada seorang istri yang durhaka sama suami, hati-hati loh. Biar dia sholat, rajin mengaji, rajin sedekah, tapi kalau durhaka sama suami, kata Nabi, neraka tempatnya. Jadi tidak dapat kebahagiaan itu. Ingat itu. Istri itu adalah ibaratnya adalah sebagai wakil dalam rumah tangga, tapi yang menentukan adalah kepala rumah tangga. Kenapa 3 kali itu disebut? Kata Nabi 3 kali itu perempuan disebut. 1 gaji bapak, tapi kenapa lebih berat kepada bapak? Ibu 3 kali disebut karena memang perempuan ada 3 jihannya. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 memelihara anaknya. Bapak 1 di kewajibannya apa? Mencari nafkah. Jadi suami itu wajib mencari nafkah. Apa maksudnya suami mencari nafkah dulu? Ingat kita, laki-laki wajib mencari nafkah, artinya berapa gajimu harus kau serahkan semua kepada istrimu. Ini kewajiban, tidak boleh dikurangi. Ingat itu Pak. Berapa penghasilannya suami, kasih semua dulu istri. Dan berapa dia nak kasih istri, tak itulah yang halal. Kalau misalnya penghasilannya suami 5 juta per bulan misalnya, kasih semua dulu 5 juta itu. Dan 100 ribu yang dikasih oleh istrinya itu yang halal. Cuma agama mengatakan yang pemasikir bineng subuhmu sesa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan nikah yang kedua, mencari keridaan Rasulullah. Bagaimana caranya mencari keridaan Rasul? Cari keridaan Rasul itu melalui pintu salawat Nabi. Makanya ini laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu idealnya paling bagus berpuasa 3 hari baru duduk pengantin. Paling bagus itu, ideal sekali ya. Calon pengantin itu perbanyak berpuasa dulu, perbanyak berpuasa. Hadirin, karena ini mendidik kita untuk menjadikan orang-orang yang sabar. Yang kedua, memperbanyak baca salawat. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, Nabi Adam itu pada saat ingin menyentuh istrinya, apa kata Allah? Jangan kau sentuh perempuan sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali bersalawat Nabi Adam baru menyentuh yang namanya Siti Hawa? Nabi Adam itu bersalawat 40 kali. Jadi idealnya itu Bapak Ibu, kalau mau sentuh istri tak bersalawat dulu 40 kali. Terlalu banyak Ustaz, diskon 60%. Masih terlalu banyak, silahkan minimal 1 kali saja baru disentuh istri. Menyentuh istri itu ibadahnya adalah mendatangkan 10 kebaikan, menghilangkan 10 kejahatan. Baru menyentuh istri, itu dengan salawat. Yang kedua, membelai rambutnya istri, berapa pahalanya? Mendatangkan pahala 20 kebaikan, menghilangkan 20 kejahatan. Dan mencium istri 1 kali pahalanya 120 kebaikan dan menghilangkan 120 kejahatan. Jadi begitu banyak ini. Dan kalau tidur dengan istrinya, berapa pahalanya? Sama kalau dia berkurban banyaknya 500 ekor kambing. Jadi hadirin yang tidak sempat berkurban sebentar Idul Adha, silakan berpikir-pikir sebentar malam. Bagaimana kurban 500 ekor kambing berapa 1 kali tidur? Kalau 2 kali tidur, alhamdulillah sudah 1000. Kalau mau 3000, alhamdulillah. Silahkan, terserah kemampuan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi salawat digunakan? Paling bagus memang itu hadirin disambut pengantin laki-laki kalau datang di rumah mempelai perempuan, itu disambut dengan salawat Nabi. Mohon maaf, sekarang yang banyak taribat dupa. Silahkan taribat dupa, tapi jangan hilangkan salawat Nabi. Karena ini masuk rukun daripada pada saat ijab kabul. Syarat dan rukun nikah ada salawat Nabi. Ini kadang-kadang dilupa. Makanya kalau datang laki-laki, mempelai laki-laki, silahkan sambut salawat ataukah salawat badar, tidak ada masalah. Sambil kita pukul yang namanya bunyi-bunyian, tidak ada masalah. Iringi itu. Sekarang kan daripada dupanya didahulukan, lupa salawat Nabi. Daripada dupa belum tentu mendatangkan ibadah. Salawat sudah jelas mendatangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi? Pada saat sudah ijab kabul selesai,
mau masuk di kamarnya perempuan, istrinya sudah akad nikah, tidak boleh pintu kamarnya dalam keadaan mereka. Ingat ibu, dia nama di mereka tak buka kamar anak tinggi. Yang ku mereka tak buka mereka itu dan lena. Pallomo sama lomo dan lena. Sekarang ini yang banyak hadirin. Persoalannya kenapa? Kenapa banyak orang melakukan tindakan korupsi? Karena mulai pada saat mau menemui istrinya sudah disogok baru masuk di kamar. Apa dikasih biapa? Duit pak buka tangan nah. Itu kan sudah bentuk sogokan yang tidak dirasa. Coba ibu. Kalau dikasih permen ada masalah, tapi ada yang kadang-kadang nanti uang baru terbuka. Nah itu sudah sah istrinya. Ialah curi-curi tetapi berbahaya bagi akhlaknya seorang anak atau apalagi kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan insya Allah besok ingat berwudu dulu. Sudah itu laksanakan salat duha minimal 2 rakaat. Mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Nantinya akan menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul ardi allazi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'abatin. Anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bila hidayah dalam usaha iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemikiran kita pada sore hari ini bermanfaat yang kita lakukan. Hadirin yang kami hormati, demi berkata dan rahmat Allah SWT dalam acara ini maka kita bersama sejenak menundukkan kepala saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Azhar Bimo, Bapak Haji Ahmad Yusuf. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan hati seraya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat kesempatan yang dunia yang dalam rangka persalinan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hakiki kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna salamun syiarkan ini barakan fiikum wa tawakkaltu ala Allah wa rahmatullahi wa
Demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini. Kami dari keluarga besar Bapak Andi Wiwin SH dan Ibu Haja Nurhayati SH mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika pada acara pada sore hari ini ada kekurangan. Terima kasih dan tak lupa kami undang dengan hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti prosesi acara kedua sebentar malam yaitu apati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danita Andi Danita menuju di launa asawan niki tak bajo sayang asawan niki tak bialo di mataku